Amerika mengakui Rusia telah berhasil membangun kembali militernya setelah menderita kerugian besar selama invasi ke Ukraina. Penilaian itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Kurt Campbell pada sebuah acara yang diselenggarakan Center for a New American Security. Dia mengaku pihaknya telah menilai selama beberapa bulan terakhir dan menyimpulkan Rusia hampir sepenuhnya melakukan pemulihan militer. Penilaian Campbell tampaknya bertentangan dengan penilaian Pentagon dan Sekutu Amerika di Eropa. Pada pertemuan negara-negara pendukung Ukraina akhir Maret 2024 lalu, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan Rusia telah menderita lebih dari 315.000 korban selama perang. Austin mengakui dengan berkurangnya bantuan Amerika telah menyebabkan kekurangan amunisi di garis depan Ukraina. Ini mendorong pasukan Rusia telah mengalami kemajuan, tetapi kemajuan itu juga memakan biaya yang besar. Dalam sebuah wawancara awal tahun ini, Ketua Komite Keamanan Nasional Lituania memperkirakan Rusia memerlukan waktu antara 5 hingga 7 tahun untuk menyusun kembali kekuatannya, terutama jika ingin mencapai kemampuan untuk melakukan perang skala penuh. Namun Moskow telah meningkatkan belanja pertahanannya sejak tahun 2022. Anggaran pada tahun 2024 ini mencapai 6% dari PDB. Peningkatan ini merupakan bagian dari upaya lebih besar Kremlin untuk menggerakkan perekonomiannya, salah satunya dengan membawa industri pertahanan ke kondisi masa perang. Menurut Campbell dan sejumlah pejabat senior Gedung Putih, keberhasilan Rusia dengan segera membangun militernya sebagian berasal dari dukungan Cina, Korea Utara, dan Iran. Cina disebut telah membantu Rusia menanggung kemunduran ekonomi dan militer dalam 2 tahun terakhir. Amerika menurut Campbell secara jelas melihat Cina membantu Rusia membangun kembali basis industri pertahanan mereka. Ini pada dasarnya menggantikan perdagangan dari mitra-mitra Eropa yang hilang ketika Rusia melakukan invasi. Presiden Amerika Joe Biden melalui pembicaraan telepon baru-baru ini juga telah menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada pemimpin Cina Xi Jinping. Keberhasilan Moskow telah menambah tekanan kepada pemerintah di Kiev yang minggu ini menurunkan usia wajib militer dari 27 menjadi 25 tahun. Langkah ini dilakukan di tengah kemunduran di garis depan. Ukraina masih berharap pada bantuan Amerika dalam jumlah besar yang masih tertahan di Kongres. Tanpa bantuan Amerika, Angkatan Bersenjata Ukraina akan terus memberlakukan penjatahan amunisi, juga pertahanan udara di garis depan dan di seluruh negeri. Namun Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Jenderal C.Q. Brown mengatakan hal itu tidak berarti garis depan berada di ambang kehancuran. Menurut Brown, situasinya memang lebih rumit dan lebih menantang bagi Ukraina, tetapi Ukraina diyakini mampu bertahan dengan cukup baik. Di bagian lain, para menteri luar negeri NATO akan meninjau proposal untuk menjadikan aliansi itu sebagai pusat perencanaan dalam mempersenjatai Ukraina. NATO juga telah membahas rencana pendanaan baru sebesar 100 miliar dolar Amerika selama 5 tahun untuk membantu mempersenjatai Ukraina. Ini setara dengan sekitar 1.500 triliun rupiah. Ide-ide tersebut muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian mengenai kemampuan Washington untuk menyelesaikan perselisihan politik. Situasi yang telah membuat Amerika tidak bisa mendanai upaya perang Ukraina di masa depan. Kemungkinan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada tahun 2025 juga dapat menjadikan faktor dalam perundingan tersebut. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg berbicara pada awal pertemuan para menteri pada hari Rabu di Brussel mengatakan sekarang sudah tiba waktunya untuk mengubah dinamika dukungan sekutu. Dia mengatakan para menteri akan membahas bagaimana NATO dapat memikul tanggung jawab lebih besar, terutama dalam mengkoordinasikan peralatan militer dan pelatihan untuk Ukraina. Stoltenberg menolak merinci rencana pendanaan terpisah yang sedang ditinjau. Namun Menteri Luar Negeri Latvia Krišjānis Kariņš menegaskan proposal Stoltenberg berjumlah 100 miliar dolar Amerika untuk kontribusi sekutu.
Sejauh ini, Amerika telah menjadi pusat gravitasi dalam mengkoordinasikan upaya mempersenjatai militer Ukraina. Kelompok yang disebut sebagai Ramstein Group yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah menjadi wajah dari upaya tersebut. Kelompok ini melibatkan lebih dari 50 negara. Mereka bertemu secara berkala di Pusat Angkatan Udara Amerika di Pangkalan Ramstein, Jerman. Stoltenberg menolak, mengatakan apakah upaya baru NATO akan mengakhiri kelompok Ramstein yang dipimpin Washington. Namun dia mengatakan ketidakpastian dukungan pendanaan di Amerika telah menghambat upaya perang. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.